sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar, tiada lain daripada yang sebenarnya. Saya menanyakan terlebih dahulu ya. Sejak kapan saudara jadi penyidik? Sesuai SK saya sejak tanggal 19 April 2019 ya boleh. 15 April 19 April 19 April 2019. 2019. Pekerjaan saudara melakukan penyidikan. Melakukan penyidikan. Khusus melakukan penyidikan aja. Khusus melakukan penyidikan. Khusus melakukan penyidikan aja. Selanjutnya untuk Anggota Satgasnya mulai ini. Anggota Satgasnya kita berupa tim ya. timnya kurang lebih ada lebih dari 10 orang yang mulai. Lebih dari 10 orang. Itu dibagi ya. Dibagi per berkas. Iya, dibagi per berkas. Kalau saudara mendapatkan berkas yang atas nama terdakwa Atas nama terdakwa Andreas Kuntoro. Andreas Kuntoro. Betul. Andreas Kuntoro, ada salah satu saksinya yang bernama Pak Riki Gustiadi? Ada yang mulai. Ada. Pak Riki Gustiadi pernah saudara melakukan penyidikan ya berarti ya? Betul. Saudara yang melakukan ya? Betul. Saudara melakukan pemeriksaan itu berapa kali? Untuk Pak Riki Gustiadi saksi kami itu 1 kali yang mulia. 1 kali. 1 kali. Tidak berulang-ulang kali dipanggil. Tidak. Cukup 1 kali. Cukup 1 kali. Berarti saudara melakukannya itu cukup sekali dan pada waktu itu masih ingat 15.00. jam 15, jam 3 ya Pak ya, jam sore ya Pak ya. Betul. Istirahatnya dengan baik Pak pada waktu itu? Perundang-undangan, saya tidak pernah merasa mengancam yang bersangkutan, intimidasi atau memaksakan kehendak. Kemudian setelah selesai pemeriksaan, saya menanyakan ke Pak Riki, apakah ada tekanan dari penyidik? Apakah ada pihak-pihak lain yang mengancam yang bersangkutan? Beliau jawab tidak ada. Kemudian saya sampaikan draft berita acara pemeriksaan kepada yang bersangkutan untuk dibaca, diteliti secara cepat, dan itu proses draft berita acara yang saya sampaikan diteliti oleh saksi Riki Gustiadi itu berlangsung selama 20 menit untuk dicermati oleh beliau. Uang dari saudara Kaltemo dikumpulkan dari bidang-bidang apabila ada pertemuan pimpinan. Namun saya tidak mengetahui detailnya terkait pengumpulan yang dilakukan anak buah saya. Seperti ini juga Betul yang mulia, betul yang mulia. Izin yang mulia, tentunya saya bilang bahwa saya metodenya adalah menganalisa barang bukti, kemudian melakukan wawancara, melakukan konfirmasi, dan itu saya tanyakan langsung kepada beliau. Pak Arik tanyakan lagi, dan beliau akhirnya menjawab bahwa memang itu himbauan. Beliau menanyakan kepada saya terlebih dahulu, yang dimaksud Bapak apakah perintah pimpinan? Saya jawab betul, yang dimaksud saya apakah ada perintah pimpinan? Beliau menjawab, iya ada, tapi himbauan. Kemudian beliau menceritakan bahwa saya menanyakan kembali bahwa siapa itu pimpinan? Apakah Pak Wali Kota, apakah Pak Sekda? Beliau menjawab bukan wali kota, tapi Sekda. Sekda dalam hal ini adalah pada waktu yang menjabat pada waktu itu. Pada waktu itu adalah Pak Emma Sumarna. Kemudian saya tanyakan kembali, Pak Riki, apakah beliau sifatnya meminta, maksa atau seperti apa? Kemudian bilang himbauan Pak. Saya diminta datang ke ruangan beliau beberapa kali. Kemudian beliau menyampaikan bahwa ada atensi apa? Atensi koordinasi apa? Kepada aparat penegak hukum, kemudian kepada wartawan, LSM, dan tentunya ada beberapa hal yang secara khusus seperti yang tadi Pak Riki sampaikan dalam BAP bahwa permintaan itu beliau ini menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan sejak tahun 2019. Nah, sejak tahun 2019 ini permintaan itu sudah berlangsung. Permintaan awal 30 juta setiap bulannya, kemudian bertambah menjadi 50 juta,
beliau sendiri bilang bahwa saya berusaha menegokan hal tersebut menjadi 35 juta, namun tetap angkanya adalah 50 juta. Kemudian pada saat beralihnya penugasan beliau pada bulan Juni 2022, Saudara Dadang Darmawan pada saat itu tersangka sebagai kepala dinas perhubungan, beliau itu menceritakan bahwa iuran ini saya akan lakukan sebesar 35. Bisa mengarang jawaban seperti ini. Saudara sebagai penyidik, maksud saya, apakah bisa saudara mengarang jawaban seperti ini? Izin yang mulia, sesuai dengan sumpah jabatan saya sebagai penyidik, saya tidak pernah mengarang BAP. Saya tidak pernah mengarang. Seandainya dari pihak yang saudara tanya itu memberikan keterangan dan penjelasan seperti ini, apakah saudara bisa memberikan keterangan seperti ini dalam BAP? Tidak bisa, saudara. Tolong lanjutkan, Pak. Penuntut umum. 45 huruf A itu kan jelas diberikan bahwasanya penyidik KPK harus memenuhi persyaratan. Di antaranya adalah pernah lulus dari diklat dan sertifikat dari diklat. Seperti pemeriksaan kemarin. Artinya ini sebelum saya itu sudah benar Pak, BAP itu sudah betul sesuai tantangan dan kemarin saya Pak. Cuma saya kemarin minta maaf tidak fokus dan konsentrasi terhadap pertanyaan jadwal dan juga minta maaf karena kondisi saya bukan tidur bukan berarti saya mencabut BAP saya, tidak, itu BAP sudah benar apa adanya Pak. Saya minta maaf sekali lagi, itu sudah betul BAP yang ada yang tidak sudah tertuang Pak. Saya sekali lagi minta maaf kalau dan hari ini sudah mengikuti jalan sidang yang baik. Jadi terkait dengan begini Pak, terkait dengan keterangan saudara Bang mengatakan bahwa ketika pada tahun itu terkait dengan pungutan-pungutan yang berupa atensi tadi, kemarin kan saksi menyampaikan tidak pernah ada arahan dari pimpinan gitu. BAP kan jelas kemarin tidak fokus dan tidak konsentrasi dengan pertanyaan. Yang jelas sesuai dengan BAP yang saya tantangani dan sepatu itu benar adanya. Oke, jadi saudara pada saat ini keterangan yang di BAP pada tanggal 19 Mei 2023 adalah benar semua. Benar apa adanya. Keterangan itu bisa diambil alih sebagai fakta persidangan dalam perkara ini. Ya betul sudah persidangan. Yang mulia mohon maaf itu betul apa adanya. Jadi apa yang saya tantangkan yang sepatu itu betul. Jadi semuanya ya, tidak hanya poin 10 tadi sampai ada berapa 23. Tidak, mohon maaf sekali. 18. 19 sampai. Jadi betul seperti itu ya. 2019 sampai sekarang. Oke, karena di situ ada keterangan juga dengan keterangan Pak Kalteno yang mengatakan bahwa saudara memerintahkan Pak Kalteno untuk mengumpulkan sebagai pelaksananya. Kemarin kan saudara tidak akui juga itu. Yang mohon mulia artinya bukan tidak diakui itu mulia. Artinya saya tidak mau ngomong langsung. Iya. Jadi saya tidak fokus dan tidak bisa dengan pertanyaan ini. Maaf. Jadi benar ya seperti yang di BAP ya. Artinya Pak Kalteno lah yang sebagai mengumpulkan sebagai pelaksanaan di lapangan. Ya, sehingga tidak perlu kami tanyakan lagi kepada Pak Kalteno karena sudah diterangkan lagi. Ya benar dengan Pak Asep kan, karena konfrontasinya seperti itu gitu. Ya betul. Oke. Belum paham dengan yang ditanyakan, kan harusnya ngomong. Ya, itu Nah, betul. maaf, Saya. apa maksudnya? Kan bisa, kita kan di sini terbuka untuk umum, saya juga memberi keleluasaan. Minta maaf ya mulia. Nah gitu, tapi mungkin saudara rupanya kepingin menghadap saya 2 kali kali ya Pak ya. Saya dulu karena saya selalu Ya. maaf itu. Ya itu, jadi ya itu apa namanya, jadi ya daripada Pak Jaksa terus tanya, tidak kelar-kelar, ya kalau menurut saya caranya ya seperti itu, kita tanya kepada saksi verbalisanya. Apabila saksi verbalisanya dalam melakukan pemeriksaan terhadap diri saudara pada waktu itu seperti itu tadi, ya sudah, kita mesti fokusnya ke yang kami pertimbangkan lebih kuat ya keterangan penyidik itu. Nah, ternyata sekarang saudara sudah mohon maaf ini, padahal saya tidak menekan loh ya. Saya cuma mengklarifikasi. Kami mengklarifikasi aja. Soalnya kan kalau memang dicabut tapi tidak ada alasan yang jelas, nah tapi kalau tidak ada alasan yang jelas, memang kami harus mendatangkan saksi verbalisanya seperti pada persidangan saat ini. Tapi untuk pemeriksaan saudara kemarin kan masihnya belum kelar ya Pak. Ya, belum Pak selesai. saya ada memang yang
Ya, kemarin itu belum clear jawaban saudara. Ya, bahwasannya ada syarat tertentu ya, yang harus diberikan oleh pihak ketiga. Ya, jika ini mendapatkan pekerjaan di Sub Kota Bandung selama saudara memerintah tentang Sub Kota Bandung. Kemudian tradisi ini dari keterangan saksi-saksi sebelumnya sudah lama terjadi, menjadi tradisi di Sub Kota Bandung. Bahwa memang secara langsung Pak, kami tidak memerintahkan itu Bu, karena ada delegasi yang menang Bu, APA, PPK, dan PPK. Jadi dalam pelaksanaan perencanaan, pemilihan yang ketiga, sampai pelaksanaan, sampai PAST, di dalam bidang transportasi pekerjaan itu memang dari PPK ke PPA. Iya, pertanyaan saudara, Ya. apakah saudara ada memerintahkan? Ya tidak ada Pak, tidak ada, cuma memerintahkan secara apa? Ini keterangan Secara, saudara. ya, artinya ini yang mulia memerintahkan secara genre bahasa secara jelas, saya tidak memerintahkan itu Pak. Berapa yang saudara tekankan dalam buah saudara untuk minta fee itu? Tidak ada Pak. Yang jelas mereka melaksanakan itu sesuai dengan arahan saya tadi itu yang mengimbau itu Bu, yang dikatakan saya bahwa untuk nominalnya tidak ditentukan oleh saya Pak. Izin Pak. Saya tanya langsung kepada Pak. Ya, ini ada fakta sidang saudara di Kapten ya. Di sini saudara mengatakan bahwasanya komitmen fee yang bahwa yang menentukan komitmen fee adalah Kepala Dinas Perhubungan pada zamannya sesuai penjelasan saya di atas itu Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung 2018-2022 adalah Diki Kristiadi. 2019-2022. Apakah benar demikian Pak Asep Kurnia? Betul Pak. Tuh, berarti ada perintah dari Pak Ligi. Saudara minta sendiri, apa memang ini Pak Asep, saudara minta sendiri, apa saudara memang ada perintah untuk minta itu 10 sampai 15% itu? 5 sampai 10. Iya, 5 sampai 10. Ya. Iya. Ya itu apa? Ya itu inisiatif saudara sendiri, apa atas perintah dari atasan? Yang 10% untuk dinas, untuk 20% untuk operasional. Iya, itu. Ya. Siapa itu yang membagi seperti itu? Perintah, ya perintah para kabit itu. Perintah siapa? Saya pun Pada pada ya paling Pak Ligi. Iya, ya. Makanya kalau di konfrontir itu memang seperti ini Pak. Ini namanya di konfrontir, dicocokkan keterangan. Soalnya nggak sinkron antara satu dan itu. Gitu Ya. Pak. Baik, berarti 5% dari uang fee, ya, 5% lagi dari fee tersebut untuk operasional dinas, ya, berarti 10% sudah minta kepada dinas, kepada pihak ketiga. ya untuk operasional bidang Pak. Ya, oke, baik. Kemudian Pak Ligi, kemarin belum clear juga jawabannya terkait dengan perintah kepada saudara Kalpeno. Ya, sebelum saudara memerintahkan Kalpeno itu, apakah saudara selaku kepala dinas ada melakukan rapat bersama, ya, bersama jajaran saudara terkait dengan permintaan? Ya, ada rapat terkait dengan permintaan fee itu kepada masing-masing bidang. Setiap kegiatan. Rapat rapim yang tidak rapat pimpinan nanti kita lakukan setiap bulan. Ya, setiap bulan. Bulan. Nah, kita menghimbau ya tadi sudah saya ada beban dinas. Ya. Silakan masing-masing. Waktu itu berapa yang saudara minta kepada jajaran saudara? Ketika saudara kumpulkan ini di ruang saudara ya? Bukan pada ruang rapat Pak. Hah? Di ruang rapat Pak. Di ruang rapat, semua kabin hadir. Semua hadir. Yang terkait dengan kegiatan-kegiatan. Iya. Hadir ya? Hadir semua. Saudara, pada waktu saudara tekankan untuk meminta fee kepada pihak ketiga sekitar 5-10%. Tidak seperti itu yang mulia. Baik, kasih mereka Kalpeno. Ya silakan. Pak Kalpeno, ada rapat terkait itu? Ya, Ya, rapat. ya, Ada perintah kepada saudara? ya. Ya. Menerima dari bidang-bidang. Berapa waktu itu disampaikan Pak Kadis? Nominalnya sih ya, maksudnya tergantung dari total. Iya, berapa disampaikan waktu oleh Pak Kadis? Berapa? Berapa fee yang diminta? 5%. Pak Asep hadir waktu itu? Ya. Hadir. Jadi Berapa yang diminta? 5%. 5%. Kan jelas Pak Ligi, ada perintah saudara. Ya, yang mulia artinya secara umum saya himbau gitu aja. Baik. Kemudian Februari 2020 setiap bulannya
Setiap bulannya yang sebesar butuh atensi 5%. ya, yang butuh atensi. Iya. Iya, seperti itu sih. Dari pencairan kegiatan di situ bidangnya dan saya selalu lapor kepada bidang. Ya. Saudara lapor kepada Pak Riki Gustiadi. Saya laporkan secara apa Pak? Secara laporan Ya. ketika ada kebutuhan dinas. Mungkin di Pak yang masuk. Itu. Tapi secara mana yang masuk kita. Betul Pak Riki ya. Kemarin kami tanyakan juga terkait laporan. Saudara barang-barang itu menjawab waktu itu. Kadang-kadang kalau beban itu memang belum terkumpul ya kita cari pinjaman itu ada. Kemudian terkait dengan rapat tadi, kan saudara kan melakukan rapat dengan bapak bawah saudara, emas banget pada saudara, sehingga saudara mengumpulkan jajaran saudara terkait dengan permintaan dari emas mana ini. Berbeda waktunya gimana ini? Ya, artinya saya, ya, memang ada kebutuhan yang betul, dibawa Pak. pimpinan. Ya, Kalau apakah dia- ini rapat yang saudara lakukan bersama jajaran saudara ada kaitannya dengan rapat ketika saudara dipanggil oleh emas mana? Ya artinya Pak, mohon izin Pak sekali lagi. Kalau rapat saya rutin tiap bulan Bu. Kalau itu kan kejadiannya insidentil. Tapi di rapat kita bicarakan ada kegiatan yang memang membantu dinas kita. Ya, Yang memproses dari Badan Layanan Permainan dari Balap untuk e-katalog dari itu KPK yang mungkin ya. untuk penunjukan langsung memang yang menunjuk bisa dari PPK, KPK atau kepala dinas. Berarti sebelum proses pengadaan sudah ditentukan siapa penyedia jasanya. Pak Asep. Untuk proses pengadaan ya untuk pengadaan penunjukan langsung ya ditentukan dulu, tapi di cek itu yang kepada profilnya. Yang menentukan siapa sebelum proses pengadaan itu penyedia jasa yang ditunjuk? Siapa yang menentukan? Ya. Jadi, untuk tahun 2020 di masa saudara menjabat, ya berapa uang fee yang terkumpul, kemudian yang telah didiskusikan kepada orang-orang yang disebut oleh KPK itu? Kalau nilai persis tidak tahu yang mulia karena memang tidak ada catatan yang satu itu. Kedua langsung didistribusikan. Sesuai perintah saudara didistribusikanlah oleh KPK. Tidak, setelah didistribusikan semua sudah selesai baru beliau lapor ke saya. Lalu apa kata saudara? Ya. Kemudian yang saya lagi kan ini ada uang untuk atensi pimpinan. Ya. Pimpinan di sini siapa yang menurut saudara? Yang mohon maaf yang mulia, maksudnya instansi pimpinan itu pimpinan internal kami, internal kami Pak. Iya kan saudara kan yang memerintahkan mendistribusikan uang yang didapat oleh dari pihak ketiga itu. Totalnya 1 miliar 70 juta. Tidak semuanya untuk pimpinan. Yang memerintahkan mendistribusikan itu kan saudara. Ya, pada siapa ya uang yang didistribusikan di tahun 2020 itu? Waktu itu ada catatan di Pak menurut saya Pak. Saya bacakan keterangan Pak Kateno ya secara besar-besarnya aja. Ada uang yang mengalir dari yang dikumpulkan itu kepada almarhum Odet. Penuntut umum Dari Pak Kateno ada ini. Coba Pak Kateno jelaskan itu. 2022 enggak ada. Saya memberikan uang THR ya di sini 50 juta kepada Tahun berapa Pak yang soal itu? yang 2022. sudah 2021 Pak. 2022 Ada kepada ada. 2021 terakhir. Ya, betul. 2021. Yang 50 juta itu ya. Ya. Kemudian ada uang yang mengalir kepada anggota dewan Untuk 2022. 2022. Ya. Ya. Siapa yang menjadi anggota dewan itu? Di B Pak. Komisi B. Apakah Hasan Fauzi yang selalu bilang Ya, menyampaikan betul, persidangan? betul. Itu perintah Pak Riki Ya. Gustiadi. Kemudian ada juga Pak uang THR yang diperintah kepada staf Komisi C 2022 itu Pak. 2022? Iya. Ya. Yang menerima Nurul. Ya. Sesuai perintah Pak Kadis juga. Ya. Pak Riki. Ya. Di tahun berapa? Izin dulu Pak. 2019. Tidak ada Pak. Jadi tadi saya mengatakan setelah saya ada. Dari mana saksi mengetahui? Ya artinya mungkin, artinya Jangan mungkin, ya, Pak. memang saya tidak tahu titik itu. Tidak tahu titik itu. Kemudian, apakah Bapak Sumana selaku Sekda
Ada juga Pak inti proyek Dinas Perhubungan Kota Bandung. Tidak ada Pak. Sama saudara. Tidak ada Pak. Saudara pernah mendengar perusahaan namanya PT Mutiara Samudra Pasai? Pernah Pak. Pernah. Siapa itu pemilik perusahaannya? Tidak kenal Pak. Tidak kenal. Tidak tahu. Tapi Anda mendapatkan pekerjaan di Dinas Kota Bandung. Kalau tidak salah, maaf saya ini karena saya sudah ini dapat pekerjaan di Kota Bandung itu. Ya. Pekerjaan apa itu? Kaitan dengan alat penerangan jalan Pak. Alat penerangan jalan. Tahun berapa? Tahun 2022 yang saya tahu Pak. 2022. Berarti sebelum sudah pindah sudah ada mengerjakan proyek itu. Setelah saya pindah Pak. Setelah saya pindah. Itu APBD murni atau gimana? APBD murni Pak. APBD. Aspirasi kantong dan pasang alat itu sehingga supaya sesuai dengan aspirasi, makanya beliau mengimbau supaya para pekerjaan itu dikerjakan oleh pihak yang memang mengerti profesi PJU itu ada. Yang kedua, karena ya sudah betul Pak, karena itu pekerjaan itu belum dikerjakan kok masih lama, karena itu ada kalau tidak salah pekerjaan itu dikerjakan setelah saya pindah Pak Manji, karena itu mendesak waktu lebaran di bulan April, sehingga mengimbau supaya itu sudah dikirim kepada badan perwakilan. Apakah 17 paket ini yang kemudian dikondisikan untuk yang bisa sudah dikondisikan sebelum proses penganggaran? Belum. Bahwasanya 17 paket ini untuk kegiatan Tidak ada kondisian seperti itu, tidak. Ada sifatnya mendadak dan berjalan sesuai dengan apa adanya, tidak dikondisikan sebelumnya. Apakah saudara tahu 17 paket ini sudah dari nama-nama anggota dewan yang punya kegiatan itu? Tidak. Di 2022 mendapatkan tambahan anggaran di APBD perubahan Dinas Perhubungan. Ya, kalau di komisi itu tidak ada pembahasan terkait anggaran, Pak Jaksa. Adanya dibahas di badan anggaran. Di badan anggaran ya. Ada penambahan? Ada penambahan. Ada berapa penambahan itu? Kalau nominalnya saya lupa, cuma item beberapa programnya yang saya ingat itu ada pengadaan CCTV, kemudian ada PJU, kemudian ada motor, itu yang saya ingat. Nilainya lupa, masih ingat. Nilainya kalau persis saya lupa, mungkin sekitar 20 sampai lebih kayaknya. Karena PJU juga yang saya ingat belasan miliar, dan yang CCTV sekitar 5 miliar. Itu yang di perubahan. Kalau yang di perubahan APBD murni 2022 dibahas berarti dibahas awal tahun 2022 menitip paket-paket pekerjaan pada Kepala Dinas Perhubungan yang dimaksud tadi. Ya Harusnya lebih. terus Karena aspirasi dari masing-masing anggota kan banyak Pak. Ada yang minta cermin jembung, ada yang PJU. Itu aspirasi dari masyarakat yang memang membutuhkan. Kami menyampaikan saja kepada dinas disubsidi. apa termasuk dalam dana aspirasinya? Dana aspirasi di luar dana aspirasi. Bukan dana aspirasi, Bukan. Itu Karena memang dengan hampir dengan dinas, setiap anggota itu menyampaikan keluhan masyarakat setiap rapat gitu. Kan 47M. Jadi yang untuk dinas itu khusus untuk dinas perhubungan 26 ditambah 7,2 jadi 31 berapa itu, karena itu untuk reses. Kemarin saya tanyakan reses itu apa sih? Jadi itu sudah di plot itu di sekwan. Sekwan kan yang membantu dewan. Kalau reses memang ada kurang, ada perubahan mungkin saja. Atau cuma setahu saya di periode di tahun-tahun sebelumnya reses itu hanya dianggarkan di murni. Di murni maksudnya anggaran saudara Sudah sendiri. selesai semua reses 50 anggota dewan itu sudah selesai dianggarkan di murni. Maksudnya murni itu murni yang untuk 2020. APBD murni. Iya, betul. Yang untuk awal tahun cair itu, bukan Betul. untuk P perubahan. Bukan. Jadi karena reses itu diinput tahun sebelumnya dari 50 anggota dewan itu, jadi anggarannya sudah masuk di murni. Ya, saya tidak tahu. Tidak tahu. Ya. Tidak tahu apa tidak ingat atau lupa. Saya tidak tahu. Padahal saudara yang ikut jadi timnya. Ya belum tentu punya saya itu. Kalau reses itu kan cuma 7 miliar. 7,2. Bisa jadi kalau yang saya sudah terlaksana di tahun Ya, murni. maksud saya terlepas dari apakah itu kegiatan di
komisi saudara atau apa, tapi saudara saya cuma bertanya aja, dengan Hubungannya kalau dengan dinas perhubungan saudara dengan siapa? Kalau yang intent dengan Pak Korwija atau dengan Pak Kepala Dinas? Kalau saya berkoordinasi tentu dengan Kepala Dinas. Selain Kepala Dinas? Kepala Dinas, kecuali ada aspirasi masyarakat yang disampaikan, misal ada lampu jalan mati, saya sampaikan. Kalau Kepala Dinas mungkin tidak respon, saya langsung sampaikan ke bidang. Review dokumennya itu mulai di 11 September, ekspos pertama. Yang draft dari eksekutif sudah ada ajuan tambahan. Draft dari ekspos pertama. Jadi pada waktu ekspos pertama dari draft eksekutif sudah ada ajuan tambahan anggaran perhubungan di masing-masing dinas dari masing-masing SYP tersebut untuk pengusulan perubahan anggaran yang dari pihak eksekutif diusulkan atau diterima dari Bantah tanggal berapa suratnya? Bulan Juli, bulan Agustus. Kalau ya itu mungkin yang upah mungkin Pak, karena sebelum ekspos itu tidak ada pembahasan anggaran yang lainnya, kecuali pembahasan upah. Ngopi dulu kafe Jalan Ciberem, ada Mabit, Pak Yudi, Pak Yudi dan saya. Bertiga ya? Bertiga betul. Baik, karena ada buktinya Pak Yudi. Kemudian berikutnya, Pak Yudi tadi mengatakan ketika ditanya oleh jaksa penuntut umum bahwa di Disub Pak Yudi sering komunikasi dengan Pak Panji berkaitan dengan PJU. Ya. Dengan saya hanya pada saat rapat resmi di Dewan. Pernah di Wadio? Nah, apakah Pak Yudi sering ketemu saya di luar? Pernah. Saya rinci ke Pak Yudi. Ya. Pertama, lantai 2 kafe di klinik RH Jalan Cimanuk. Waktu itu Pak Yudi pesan minuman saja, masih ingat ini? Saya dengan kepala seksi namanya Andri Sejabat. Ini dalam kaitan anggaran dan permintaan yang via atensi tersebut. Pak Yudi masih ingat pernah ketemu dengan saya? Ada chat, ada juga komunikasi via hampir. Masih ingat Pak Yudi? Saya tidak ingat. Tidak ingat. Baik, yang kedua, di kursi bagian dalam Pak Yudi pesen bandrek dalam gelas Ya. jadul. Saya ingat. Pak Yudi masih ingat? Ingat. Baik, di situ saya menyerahkan uang ke Pak Yudi. Kemudian itu beberapa kali RM Sambal Hejo, Jalan Katamso, di dekat kantor DPD PKS Kota Bandung. Saya menunggu cukup lama, di Maghrib baru Pak Yudi datang. Pak Yudi masih ingat ada bukti chat dan komunikasi. Saya tidak ingat. Di sini juga saya menyerahkan uang ke Pak Yudi. Ya, nanti ya yang di Sambal Hijau itu berapa? ya, nanti saya jelaskan lokasi dulu ya. Kemudian berikutnya, Saskava Hotel dan Resto, Jalan Lapang Supratman. Saskava Hotel dan Resto di Jalan Taman Lapang Supratman. Saya nggak ingat. Ada chat dan telepon juga. Tetapi tadi pada saat kami lewat ke sana, kafenya memang sudah tutup, tapi sebelumnya kafe itu buka, kafe kecil di samping hotel. Parkirnya sedikit, harus dibantu oleh tukang parkir. Pak Yudi ingat? Ada chatnya Pak Yudi. Kemudian Pak Yudi masih ingat 8 Brew and Cafe, Taman Foto, Jalan Cempaka. Kepala Bapelitbang itu mengatakan bahwa atensi Dewan itu sudah ada pada saat pembatasan antara Banggar dengan TAPD. Sudah diketahui bahwa ada atensi dari Dewan, baik yang PJU, PJL maupun yang CCTV. Nah, dari TAPD itu mengumpulkan para kepala dinas yang mendapatkan anggaran tersebut, baru kemudian kepala dinas kepada kabinetnya. Apa yang paling diketahui masalah atensi Komisi C terhadap anggaran tersebut? Saya tidak tahu. Oh, tidak tahu. Ya. Karena Pak Anton sudah menjelaskan bahwa itu atensi sudah muncul daripada saat pembahasan dengan Dewan. Pak ini tidak. Dari staf sekretariatan DPRD atau dari saksi sendiri atau bagaimana itu? Dari DPRD. Dari ASN. sekretariatan ASN. Oke. Kemudian selain Nurul ada lagi tidak sebagai pendamping Komisi C? Ada. Ada. Namanya Doni. Doni. Jadi 2 orang itulah terkait. 2 orang. Tugas-tugasnya apa saja itu? Tugasnya mendampingi komisi dalam agenda rapat-rapat, menyusun jadwal dan konfirmasi kepada pihak yang diundang. Oke. Pak Sekda. Pak Sekda. Ada dari dinas? Dari dinas ada Pak. Dari dinas mana itu? Dari Bapelitbang,
kemudian dari BPKA, kemudian dari pariwisata, dari Dinsos, dari bagian kerjasama. Yang saya ingat itu. Nah, tidak ada dinas perhubungan. Tidak ada. Nah, pertanyaannya kemudian, kenapa pada saat itu terkait dengan kepergian saudara menghubungi Khairul Rijal? Oh, saya nggak menghubungi. Anda tidak menghubungi Tidak Khairul Rijal, menghubungi. menyampaikan kaitan dengan 17 paket pekerjaan tadi. Tidak. Kemudian Khairul Rijal menyampaikan kepada Pak Dadang Saya bahwa tidak tahu. saudara menghubungi untuk berkaitan dengan pekerjaan tersebut. Saya tidak tahu. Tidak tahu atau tidak ingat atau tidak Ya, kalau menghubungi? antara Pak Heru Rijal sama Pak Dadang saya tidak tahu. Bukan, Kalau saya sama Pak pertanyaannya, Dadang, terkait dengan kepergian saudara ke Australia, apakah saudara, apakah ketika tadi kan pertanyaannya ketika di Australia menghubungi Pak Dadang gitu kan? Tidak. Saudara tidak menghubungi. tidak menghubungi. Nah pertanyaan saya balik, dalam konteks keberangkatan atau sebelum atau sudah ya ke Australia itu saudara menghubungi terdakwa Khairul Rijal dan menanyakan paket pekerjaan yang ada di DISU? Tidak, Pak. Karena keberangkatan saya ke Australia juga itu mendadak di hari-hari terakhir karena izinnya baru keluar. Gitu ya, tidak pernah menghubungi Iya. terdakwa Khairul Rijal. Iya. Yang penyedia itu kan mesti dihadapkan dulu kepada saudara Khairul Rijal. Mintanya yaitu 10 antara 15 untuk fee komisinya itu persen itu. 10% sendiri itu diperuntukkan untuk dewan karena itu untuk atensi dewan, karena dewan yang menyetujui pencairan tambahan ini tadi, perubahan ini tadi. Apakah yang saya tanyakan sekarang, apakah pada waktu itu, pada waktu pertemuan itu tidak ada deal-deal gitu untuk membicarakan mengenai fee-nya? Tidak ada, Pak. Bu, karena saya juga tidak berani menggaransi karena kan banggar. Khairul Rijal kan PPK-nya, kemudian pada waktu itu memang dalam proses minta anggaran supaya ditambah gitu. Ya. Nah, sedangkan di semua saksi itu yang mengatakan memang berkaitan dengan paket pekerjaan itu adalah komisi saudara gitu. Terus masa tidak ada, masa curhat-curhatan kok, masa tidak ada mengenai deal-dealan aku nanti atensinya berapa, soalnya saksi-saksi ngomong 10% itu nanti khusus diperuntukkan bagi anggota dewan karena dewan yang mengucurkan, yang menyetujui adanya tambahan anggaran perubahan itu gitu. Yang saya tanyakan ada apa tidak sih? Tidak ada. Karena mohon maaf, saya tidak bisa menggaransi juga kan di banggarnya bisa disetujui atau tidak karena kolektif itu. Banyak pihak juga yang kolek. Masih ada berapa orang saksi yang akan dihadirkan? Baik yang mulia, sesuai dengan kesepakatan atas sebelumnya yang mulia, hari Jumat besok saksi terakhir dari kami yang mulia. Berapa orang yang 3 orang yang mulia. Berapa? 3 orang. Siapa aja yang mau ada kali buka lagi pada hari Jumat besok? Berapa ya? Jam 7 juga boleh ya? Jam 8 ya? Baik yang mulia. Ya, sidang dinyatakan selesai dan tutup. Apa?